Hai, selamat pagi viewers. Kembali lagi sama saya Ayu Triandari dalam TMR Podcast. Hari ini Bali berawan-awan ya. Awan apa namanya? Ya adalah pokoknya. Tapi kita tetap harus secerah mentari viewers dalam memberikan informasi-informasi yang tentunya menarik serta menambah wawasan kita. Aduh, nggak terasa bentar lagi Desember akan berakhir. Liburan pun sudah mulai, viewers planning-planningnya apakah sudah terlaksana satu persatu? Sama seperti tamu kita hari ini, kita akan membahas secara enjoy bagaimana itu makna Natal bagi umat agama Katolik. Langsung saja kita bisa bertemu sama bapak-bapak yang terhormat ini, bapak-bapak penyuluh dari Kementerian Agama ya. Betul. Bapak, sebelumnya saya ucapkan selamat Natal Bapak. Terima kasih. Ya, Bapak bisa diperkenalkan diri dulu sebelum kita membahas kepada inti dari pembahasan hari ini. Oke, baik. Saya Yohanes Miharjo, penyuluh agama Katolik di bawah Kementerian Agama, dan saat ini bertugas di Kementerian Agama Kota Denpasar. Terima kasih. Halo, selamat jumpa lagi. Pada kesempatan ini saya Julianus Akadius Gale, saat ini berkarya di Kementerian Agama Provinsi Bali. Iya, Bapak kalau boleh tahu ini Bapak, ini kan dari Kemenag, Kementerian Agama itu, ini terkait dengan profil dari jabatan Bapak atau secara ringkasnya Bapak itu di bagian apa seperti itu? Oh iya, baik. Kami memiliki jabatan sebagai penyuluh. Penyuluh itu adalah ASN yang sehari-hari melakukan aneka pembinaan kepada masyarakat agama, terutama dalam upaya untuk menumbuh kembangkan iman umat. Dan itu tidak hanya di agama Katolik, tetapi juga di agama-agama lain. Agama lainnya, salah satunya Katolik Bapak ya. Iya, betul. Untuk penyuluhan, untuk istilahnya fungsional ini sendiri, itu bergeraknya itu langsung menyasar kepada gereja-gereja atau bisa secara umum gitu mengundang misalnya Kemenag untuk melakukan penyuluhan? Kita biasanya ada areal binaan, ada tempat binaan. Dan setiap penyuluh itu memiliki kelompok binaan tersendiri. Seperti saya, meskipun saya berkedudukan di provinsi, tetapi areal pembinaan saya itu di Kabupaten Badung dan juga di Kota Denpasar. Kalau di Kabupaten Badung itu lebih menyasar ke masyarakat umum di Badung Selatan. Di Badung Selatan. Persisnya di salah satu paroki yang namanya Gereja Santo Fransiskus Xavierus Kota. Sementara kalau di daerah Denpasar itu lebih menyasar kepada anak-anak dan kaum remaja. Kaum remaja. Pas sekali nih ya pembahasannya kita kaum remaja. Ini Bapak, kita tahu kan di Bali ini kan toleransinya tinggi. Kemudian berapa ada jumlah gereja Katolik di Bali Bapak? Kalau di Bali itu ada 16. Ada 16. 16 gereja Katolik. Tersebar di mana saja Bapak? Itu di Kota Denpasar ada 3. Di Kota di Denpasar Kabupaten Badung ada 7. 7, sisanya di wilayah ya. Sisanya di Tabanan 1, kemudian Negare ada 3, Buleleng 1, lalu di Gianyar 1, Kelungkung 1, dan di Karangasem 1. Wow, ternyata sudah menyeluruh ya Bapak ya. Karena kita juga tahu bahwa di Bali ini banyak perantauan ya, supaya tidak menghalangi atau membatasi orang beribadah gitu. Jadi informasi ini sangat bermanfaat untuk umat-umat Katolik, apalagi yang baru pindah ke Bali. Ini Bapak, kita kan sudah ada, kita tahu bahwa perayaan Natal adalah seremoni bagi umat Nasrani, termasuk diantaranya adalah agama Katolik. Dari Bapak sendiri ini, apa maknanya hari Natal untuk agama Katolik itu Bapak? Baik, tentang makna Natal, Natal itu mungkin kami bisa katakan makna bisa untuk kami sendiri sebagai murid-murid Kristus, tapi bisa juga maknanya dalam kaitan dengan relasi kami keluar. Natal secara pertama adalah tentang
kelahiran Yesus. Kelahiran Ya, Yesus. kelahiran Yesus yang kalau kami imani adalah sebagai terang bagi dunia. Sehingga dalam Injilnya kan Yesus mengatakan, akulah terang dunia. Mengapa dia mengatakan diri sebagai terang dunia? Karena sesungguhnya Yesus itu lahir ke dunia untuk menghapus dosa manusia. Dan kalau dilihat perayaan Natal itu ada yang siang, ada juga yang malam. Dalam satu kesempatan kami ditanya, mengapa perayaan itu kok malam? Mengapa tidak siang saja? Kenapa harus malam? Karena seringkali malam itu kan mobilitas kita susah. Tapi kalau siang kan gampang. Sesungguhnya malam itu punya makna. Maknanya apa? Malam itu adalah lambang atau simbol kegelapan hidup manusia karena dosa. Dan Yesus itu datang sebagai terang. Terang cahaya. Cahaya. Dari dengan adanya Yesus yang datang sebagai terang, dia memberi harapan kepada manusia untuk hidup secara lebih baik. Karena apa? Karena ketika manusia berdosa, ada dua akibatnya. Pertama, dengan sesama dia jauh, dan dengan Tuhan juga dia jauh. Jadi dengan Yesus datang ke dunia, hubungan antara manusia dengan manusia dan manusia dengan yang ilahi di atas menjadi dekat kembali. Seperti itu. Ya. Saya sebagai umat non-Katolik sangat tersentuh dengan pemaparannya. Tidak hanya istilahnya masuk dalam logika kita ya, bahwa malam itu yang dulunya terkesan gelap dengan adanya perayaan Natal itu bisa menjadi sesuatu yang hangat dengan berkumpul bersama keluarga, bersama orang-orang terdekat gitu. Selain itu juga satu tujuan yaitu memuja Tuhan seperti itu. Terus ini nih kan saya sering nonton kartun itu. Perayaan Natal itu identik sama Santa yang bagi-bagi hadiah kepada anak-anak itu. Bisa ada kaitannya kah itu dengan perayaan Natal, Bapak? Kalau dikaitkan dengan Santa Claus, itu sebenarnya cukup jauh. Jauh ya. Tetapi kalau mau dikait-kaitkan, sebenarnya makna Natal itu ada nilai di mana kita bisa berbagi. Berbagi sukacita, berbagi damai. Karena memang Natal itu adalah bentuk solidaritas Allah kepada manusia yang berdosa. Yang tadi sudah disampaikan oleh Pak John bahwa ketika manusia berdosa, pada saat Tuhan datang, relasi manusia dengan Allah maupun sesama itu didekatkan kembali. Nah, dalam kaitannya dengan solidar Allah terhadap kita manusia, maka mau tidak mau di dalam Natal salah satu poin penting adalah kita selain solid ke dalam juga harus bisa solider keluar. Nah, nilai solider keluar inilah yang akhirnya banyak orang menerjemahkan dengan berbagai cara. Salah satunya ya seperti itu dengan tradisi Santa Claus itu. Tapi tidak punya keterkaitan yang sangat erat dengan liturgi Natal itu sendiri. Tetapi bahwa kalau kita melihat ada nilai solider di sana. Jadi sekali lagi memang tidak ada keterkaitan yang kuat antara Santa Claus dengan Natal Kristiani. Tetapi salah satu nilainya solider itu menjadi titik penting yang bisa kita lihat di sana sebagai nilai positif. Berarti itu sebagai ajang untuk menarik perhatian anak-anak ya, untuk bisa berkumpul bersama gitu, seolah-olah Santa itu akan memberikan rahmatnya gitu berupa hadiah. Padahal hadiah itu dari orang tuanya masing-masing ya. Tapi itu menurut saya itu adalah hal yang paling luar biasa. Karena saya juga banyak dikelilingi oleh umat-umat Nasrani. Ketika anak-anak menuju Natal itu sangat berantusias. Saya mau ketemu Yesus, saya sangat bangga di era global yang anak-anak itu fokus sama handphone. Hari Natal bisa istilahnya menarik perhatian mereka gitu loh untuk melupakan handphone sejenak. Iya, Bapak kemudian yang ingin saya tanyakan dari Bapak sendiri nih, dari perayaan Natal apa yang Bapak tunggu-tunggu untuk keluarga sendiri atau orang-orang di sekitar?
momentum yang Bapak tunggu-tunggu ketika perayaan hari Natal itu sendiri? Baik, perayaan Natal kalau disesuaikan dengan tema kita tahun ini, yaitu Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Ya. Sesungguhnya setiap kali perayaan Natal itu adalah momen yang baik untuk keluarga-keluarga berkumpul. Makanya mungkin sama seperti perayaan agama lain juga, yang paling nampak dalam agama Katolik kesempatan berkumpul itu adalah pada saat Natal. Sehingga salah satu hal yang kalau saya pribadi yang saya tunggu-tunggu adalah apakah pada saat Natal itu saya bisa berkumpul dengan keluarga atau tidak. Ya, misalnya ngomong tentang pengalaman pribadi nih ya. Saya punya rencana, kebetulan saya dari Flores. Wow, jauh sekali Bapak ya. Mengabdi ke Bali ini. Iya, kebetulan kemarin punya rencana untuk kembali untuk merayakan Natal di sana bersama. Kebetulan orang tua saya masih ada, saudara-saudari juga masih lengkap. Punya kerinduan untuk bisa berkumpul, apalagi temanya mengajak untuk berkumpul bersama keluarga. Namun karena tugas dan tanggung jawab di sini untuk sebagai penyelenggara kegiatan Natal di gereja saya di Jalan Kepundung, maka kesempatan itu tidak bisa saya dapatkan. Tapi puji Tuhan, walaupun dengan keluarga itu jauh, kita tetap harus menjalankan silaturahmi dengan cara menelpon. Satu, atau kedua, ya kalau tadi kita bisa dapatkan dari Santa Claus untuk anak-anak, ya kita juga bisa menjadi Santa Claus untuk keluarga kita sendiri. Artinya dengan memberikan sesuatu sebagai bentuk perhatian dan kasih sayang kita kepada keluarga. Jadi walaupun kita tidak hadir. Itu pertama. Kedua, hal yang saya rindukan juga, walaupun bukan untuk saya pribadi, adalah semua umat Katolik itu bisa berpartisipasi dalam perayaan Natal. Ya, karena seperti tadi Pak Ilyus bilang kan, Natal itu adalah salah satu kesempatan untuk ditunjukkan kepada orang tentang bahwa orang Katolik itu solid. Ke dalam sebelum solider keluar. Maka diharapkan semua orang Katolik itu mengambil bagian atau ikut serta dalam perayaan. Supaya apa? Setiap perayaan Natal itu punya pesan. Dan pesan itu pasti unik setiap saat, sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya tahun ini dikatakan Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga. Mengapa itu diangkat? Tentu punya latar belakangnya sesuai dengan keadaan filosofisnya sendiri ya. Iya, punya latar belakangnya sesuai dengan keadaan Indonesia saat ini untuk keluarga-keluarga, baik keluarga Katolik maupun keluarga Indonesia secara umum. Maka diharapkan orang hadir supaya mendengar pesan itu dan pada gilirannya bisa dipraktekkan sehingga keluarga-keluarga itu terus bertumbuh menjadi keluarga yang harmoni, setia, bahagia, sesuai dengan harapan-harapan positif dari setiap keluarga kan. Jadi itu yang saya harapkan. Di satu sisi saya bisa berkumpul bersama keluarga, tapi di sisi lain juga mengharapkan orang-orang Katolik itu berkumpul. Dan juga yang ketiga adalah tentang kiranya perayaan Natal yang kita jalankan itu berjalan dengan lancar dan membawa sukacita untuk semua orang, baik orang Katolik maupun orang-orang di sekitar. Iya, tentu saja saya sebagai non-Katolik pun saya merasa bahagia gitu, karena memang perayaan Natal sendiri itu menyasar seluruh elemen yang di sekitarnya. Ini pertanyaan terakhir ini Bapak-bapak. Kita tahu bahwa teknologi dan zaman itu menggeser perilaku-perilaku orang remaja, anak-anak muda zaman sekarang. Apa nih pesan Bapak-bapak sebagai penyuluh kepada anak-anak muda untuk merayakan, untuk memperingati perayaan dengan tidak berlebihan, namun tidak menggeser makna dari hari Natal itu sendiri? Baik. Silakan Pak Yulis dulu. Saya dulu. Kalau menurut saya pesan untuk generasi muda saat ini, memang kita terdistorsi oleh teknologi, di mana dengan teknologi yang ada, kita sepertinya hidup di dalam suasana individualistis yang sangat-sangat kuat. Tetapi alangkah baiknya Natal menjadi kesempatan di mana kita coba sedikit
menanggalkan semangat individualistis dan membangun kembali kolektivitas. Karena Natal itu adalah realitas hidup di mana kita harus membagi damai, membagi sukacita. Maka sentuhan-sentuhan kasih di dalam hidup berkomunitas, hidup bermasyarakat itu harga mati. Oleh karena itu, saya kira semangat individualitas pada Natal perlu sedikit ditanggalkan untuk membangun kolektivitas demi kebaikan bersama. Saya kira itu saja. Dari Bapak sendiri? Kalau dari saya, ya kehadiran digital itu kan baik dalam segala hal, termasuk juga untuk kepentingan pribadi, termasuk juga untuk remaja dengan segala kebutuhannya. Namun ya seperti yang Pak Julius sampaikan tadi itu, dan juga mungkin kita sendiri merasakan tentang dampak-dampak yang negatif dari digitalisasi itu. Maka kepada para remaja, saya mengajak supaya gunakan digitalisasi saat ini dengan bijak. Maksudnya apa? Yang baik boleh digunakan, tapi yang buruk mungkin boleh dihindari. Salah satunya begini, sampai saat ini COVID kan sudah hilang. Iya, betul. Tapi kalau pengalaman kami di Gereja Santo Yosef, masih ada, ya mungkin ya tidak hanya anak muda ya, tapi mungkin juga ada orang tua. Masih ada orang yang mau mengikuti ibadah online. Padahal kan jadi sekarang sebuah keterbiasaan jadinya ya. Keterbiasaan. Padahal seperti Pak Yus bilang tadi itu, dengan kita hadir di gereja, ikut perayaan bersama, ya salah satunya egoisnya dihilangkan. Tapi kebersamaan, konektivitas itu bisa terjalin. Karena memang kalau bagi kami orang Katolik, kalau menurut salah seorang pemimpin kami, Paus Benediktus mengatakan, seseorang tidak bisa menjadi Katolik seorang diri. Jadi dia akan bertumbuh dan berkembang secara baik, secara Katolik, kalau dia bergabung dengan sesama Katolik. Maka mari para remaja gunakan alat komunikasi saat ini secara bijak, tapi berkaitan dengan pertumbuhan dan perkembangan iman. Mari kita juga kumpul bersama di gereja atau di lingkungan di KBG atau wilayah. Sebab kita hanya bisa bertumbuh dan berkembang dengan baik ketika ada kebersamaan, kita belajar dari keteladanan hidup yang baik dari sesama orang Katolik. Wah, seru sekali ya kalau kita sudah bahas Natal, bahas perayaan. Itu rasanya pengen selalu libur Natal. Baik. Demikian pembahasan kita tentang Natal, yang nantinya mungkin ada beberapa pertanyaan dari luar dari sini ya, karena menurut saya itu seru banget bahas Natal. Tidak hanya berkaitan dengan keagamaan, tapi secara rasional juga masuk gitu. Oke, viewers, sekian dari kami. Jangan lupa follow up selalu podcast kami. Jangan dengan memberikan like, subscribe di akun YouTube serta akun media sosial lainnya. Untuk itu, selamat tahun baru 2026. See you.